Itu dari umur gua itu 17 tahun. Gua pernah nembak sama cewek, terus gua ditolak Oh, terus dari situ jadi sakit hati? beberapa kali. Beberapa kali? Iya, kecewa sih, bukan sakit hati. Karena kan belum ada hubungan apa-apa. Oh. Ya, awalnya sih gua nggak tahu kalau itu nyimpang gitu. Awalnya nggak. Oke. Nggak nge. Terus tapi Nggak nggak nolak juga? Nggak nolak juga. Kalau weekend suka nginep gitu, saya kayak weekend nih besok nginep di rumah gua, segala macam gitu. Ya udah gua nginep di tempat lo gitu. Nah, kayak gitu tuh paling ya kayak cuma peluk gitu-gitu aja sih. Terus setelah itu lo berpikir nggak sih kayak gue kayak pengen stop nih gitu? Hai, welcome to my channel Angel Cherry. Jangan lupa di-subscribe ya. Selamat menonton. Hai guys, welcome to Cicat di Sofa. Kali ini sama aku Angel dan aku hari ini biasanya kita emang cicatnya di sofa. Cuma kali ini karena spesial, tamu yang spesial, kita cicatnya nggak di sofa. Di kursi makan. Kursi makan. Salah nih. Dan kali ini aku mau ngobrol sama teman aku Aang. Hai Ang. Halo. Hai. Dan sama Aang, dan Aang tuh hari ini mau bahas tentang gimana kehidupan dia menjadi seorang LGBT dan apa yang bisa kita tarik pelajaran dari hidupnya dia dan gimana biar ini tuh bisa jadi pelajaran buat kita semua sih. Bener nggak sih Ang? Tips-tipsnya biar ini nggak keluar gimana, biar ini nggak kejadian gimana gitu. Dan iya, dan perjalanan hidupnya gimana. Dan langsung aja mulai untuk jadi LGBT itu dari kapan? Oh, dari kapan? Terus kayak gitu kenapa gitu? Dari kapan? Kenapa? Dari kapan itu dari umur gua itu 17 tahun. 17 tahun? Ya. Berarti selama itu tuh di masa 17 tahun tuh, sebelum 17 tahun berarti normal dong? Ya bisa dibilang normal. Ya. Iya, jadi pacaran sama cewek gitu? Enggak pernah pacaran. Oh berarti sama 17 tahun? Suka-suka sama cewek. Tapi ya? suka sama cewek iya? Ya. Oke, terus kayak gitu bisa jadi suka sama cewek, terus jadi gak suka sama cewek kenapa? Gue pernah nembak sama cewek, terus gue ditolak. Oh, terus dari situ jadi sakit Beberapa hati? kali. Beberapa kali? Iya, kecewa sih, bukan sakit hati. Karena kan belum ada hubungan apa-apa. Oh, itu di masa sebelum usia 17 tahun? Ya, SMA. Oh, SMA, oke. Terus kayak gitu, dan pas ditolak beberapa kali dan terus setelah itu bisa tiba-tiba jadi suka sama cowok tuh, siang dideketin sama cowok atau gimana? Iya, dulu ada temen gue deketin gue, dia deketin gue, care gitu sama gue. Terus? Ya awalnya kayak gitu, siapa sih orang dikasih peduli, perhatian, siapapun itu dikasih peduli, perhatian, mau itu sama cowok, sama cewek, pasti dia bakal dulu ya lama-lama ya? Dulu ya, gitu. Terus kayak gitu kayak enggak, ini ya maksudnya enggak kayak? Ya awalnya sih gue nggak tahu kalau itu nyimpang gitu. Oh, oke, nggak nge, terus tapi nggak nolak juga? Nggak nolak juga. Karena berpikir ya udah teman wajar ya gitu. Wajar, nyaman. Oke. Terus setelah itu dia nembak lu atau gimana? Enggak ada hubungan nembak apa segala macam. Jalan aja. Oh, oke. Setelah itu jalan aja tapi lu mau Anang. Maksud gua dia nggak lu nggak reject ke apa, udah tahu dia kayak menyimpang gitu, lu nggak reject dia? Atau kalau gue nge-reject enggak, cuman di lingkungan sekitar temen gue itu. Lingkungan sekolah ya, waktu itu kan sekolah, mereka curiga nih anak kenapa kok berdua terus gitu kan, gua sama teman gue ini gitu, berdua terus, maksudnya ya maksud gue cowok sama cowok yang lain juga kan banyak yang berdua, cuma biasa aja. Mungkin karena guanya yang agak kemayu apa gimana, guanya yang ngondek gimana gitu, jadi dianya mikir ada apa-apa gua sama teman gue. Oh yang cowok itu laki banget waktu itu. Oke, terus kayak gitu lu gak kepikiran apa-apa juga ya di masa itu? Terus kayak gitu kepikiran? Cuma satu yang gue pikir, nyaman cowok. Oh gitu, jadi nyaman terus udah gitu lu sempat kepikiran ya udahlah gue sama dia aja deh gitu. Lu ada masa kepikiran gitu? Buat jadian sama dia? Enggak ada hubungan. Enggak kepikiran juga? Spesial, enggak. Oh, oke, tapi pada akhirnya kalian jadian? Enggak jadian? Enggak. Cuman kita dekat, sampai sekarang juga masih dekat. Oh dekat? Ya. Dan itu di masa itu terjadi hubungan fisik, maka jadi gimana? Hubungan fisik takes time. Iya. Nggak langsung. Ya walaupun dulu kalau zaman dulu kita masih sekolah kan, kalau weekend suka nginep gitu, saya kayak weekend nih besok nginep di rumah gue, segala macam gitu. Ya udah gue nginep tempat lo gitu. Nah kayak gitu tuh paling ya kayak cuma peluk gitu aja sih. Tapi lu udah tahu gitu, oh ini orang menyimpang, tapi lu terimanya gitu nggak apa-apa?
Itu dia masalahnya. Nyaman gitu ya? Orang kan yang nyaman, lah belas bro. Oh, oke. Terus dia gitu dia pikir ya udahlah ya dipeluk mau gitu ya udahlah dia pikir udah deh gitu. Bablas pasrah gitu ya. Iya Oke. kan? Terus kayak gitu setelah itu lo nggak suka sama cewek sama sekali after itu? Kayak di masa After itu nggak enggak. Enggak. Iya. Jadi setelah Karena gue udah nemuin nyaman yang gue di sini gitu. oke. Kebanyakan sih orang-orang kayak gue begini mereka ngelakuin ya karena apa sih kayak nyaman ya. Iya. Jadi pertama kali itu berawal dari sakit hati sama cewek, terus kedua itu nyaman sama cowok ini, terus ya udah gitu. Ya. Jadi seterusnya ngapain gue sama cewek lagi gitu, mikirnya gitu ya. Terus di gitu si tanpa pikir panjang harus nikah bla 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 ke depannya segala macam. Terus setelah itu lo berpikir nggak sih kayak gue kayak pengen stop nih gitu? Itu at that time saat gue sekarang umur gue udah nggak muda lagi gitu, pasti mikir ya gue harus stop gitu. At that time gue harus stop ya gue harus stop dan gue nggak akan balik lagi ke gue yang lama gitu karena dengan gue stop kan gue harus nikah, harus punya anak, punya keturunan segala macem. Gue nggak boleh balik lagi. Tapi lu kepikiran kayak gitu? Maksudnya? Iya. Lu kepikiran? Kepikiran. Cuman buat melakukan itu saat ini belum. Oke, lu ada kayak deadline nggak? Oke, gue mau stop ini bener-bener ini sampai usia berapa? Target? Belum ada. Belum ada target? Jalanin doang. Ya. Tapi lu juga nggak cari-cari cewek? Maksud gue, lu nggak sempet deketin cewek untuk kayak gitu nggak? Malah cowok yang datang sama gue banyak. Ini gimana bisa jadi sesuai dengan target? Gue nggak tahu. Kalau enggak. Ujian Tuhan. Jadi ketika lu, oke gue mau target gini, ujiannya datangnya beda ya? Iya dong. Dasar ya. Terus kayak gitu sih, dan sekarang berarti lu kondisi punya pacar? Sekarang? Iya. Gua ya. punya. Dan sama ya sebenarnya tuh hubungan antara kayak lu nggak pernah hubungan sama cewek cowok ya, maksud gua hubungan cewek sama cowok tuh sama hubungan cowok sama cowok tuh sama aja ya sebenarnya. Ada bedanya nggak sih? Bedanya maksudnya sama apanya nih? Kayak maksudnya tuh perlakuannya. Iya gitu. Sama aja ya? Iya buat nunjukin kepedulian atau segala macam sama aja sih. Iya. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Nggak ada beda. Oke. Terus kalau misal nih buat lu nyesel nggak? Pernah kayak dalam hati nyesel gue lakuin gitu, gue nyesel deh gitu. Oh iya, sekarang nyesel kenapa terjadi sama gue. Di masa sekarang? Setelah udah 10 tahun lewat. Iya. Sama ya orang saudara ya. Kalau mungkin kalau gue nggak kayak gini kan gue udah nikah, gue udah punya anak. Oke. Nah, jadi lu masih punya sekelibet mikir, gue pengen punya anak gitu ya. Gitu. Siapa sih nggak pengen punya keturunan? Lu juga pengen. Iya. Lu belum nikah juga kan? Iya. Lu pengen nikah, pengen punya keturunan juga. Benar nggak? Iya. Udah nikah? Pengen. Iya, belum. Dan kok gue yang interview ya. Dan itu di masa sekarang tuh baru kepikiran tiba-tiba gue pengen nikah tuh mungkin umur apa gimana? Maksud gue tuh kayak tiba-tiba sadar sendiri gitu ya. Karena berasa badan tuh kayak udah gak muda gitu, terus tua nanti siapa yang jaga. Okay. Sama sih kepikirannya sama kayak, sorry ya, gue bilang sama cewek-cewek atau cowok-cowok normal lainnya gitu. Normal lainnya di sana yang deadline umurnya tuh udah umur kepala 3 mau ke kepala 4 gitu kan, gue belum nikah, gue belum punya anak. Deadline kayak lu gitu, sorry tuh saya. Oh ini jadi gak enak ya gue ya. Iya kan, deadline gue punya anak, takutnya keburu meno ya kan. Amin. Iya gitu sih. Terus buat banyak nggak sih sebenarnya kalau dari teman-teman ya kan dari lingkungan gitu, banyak nggak sih orang kan biasa terpengaruh di sini kan dari lingkungan ya? Lingkungan itu nomor satu. Sebenarnya mungkin orang dari normal tuh bisa jadi mauan jadi sejenis tuh
karena lingkungan. Iya, kalau ini pendapat Iya, gue iya, sendiri, gimana? iya, kalau menurut gue iya. Iya. Karena kan gue ngalamin sendiri. Tapi kan dia mungkin bisa yang nggak mauan Refuse, gitu. nolak apa segala Iya, macam gitu. ya itu tergantung dari orangnya gitu. Kalau Oh, nolak. tingkat awareness-nya sama apa namanya ya, kesadarannya tinggi mungkin dia bisa nolak. Tapi kalau saat mostly orang kayak gini kan lagi down, apa segala macam terus dikasih angin surga ya. angin surga, sepoi-sepoi gitu iya, kan iya. ya. Dikasih apa yang dimau dulu Iya, ya. dikasih apa yang dimau, siapa sih yang nggak nurut gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak kucing lu kasih tulang, nggak mau. Dikasih daging goyang dia ya Iya, kan. iya, benar-benar. Jadi sebenarnya orang-orang yang kayak gini tuh, maksudnya yang suka sejenis tuh pinter ya, untuk deketin orang normal tuh pinter. Mereka punya trik untuk Ada itu. trik pinter, dibilang pinter juga enggak, tapi Jadi, trik atau gimana sih? enggak sih, they just do it by their own way. Maksudnya naturally gitu loh. Oh. Nggak ada trik apapun, Jel, nggak ada. Ada kebanggaan tersendiri nggak kalau misal kayak orang dari yang Straight itu jadi belok. iya gitu. Gitu. Ada kebanggaan nggak buat orang yang Mungkin beberapa orang iya. oh iya. Wow. Dan ada juga yang nikah ya, maksudnya tuh Oh banyak. dia nikah tapi dia juga masih tuh banyak. Banyak. Oh banyak. Oh. Dan itu berarti lebih cenderung ke cowok ya. Sebenarnya bukan lebih ke cenderung maksudnya ke istrinya, tapi lebih ke pacarnya yang sejenis ini dong. Sebenarnya. Di masa nikah itu berarti sebenarnya fungsinya tuh cuma untuk nutupin Formalitas. Iya. Oh. Ya kayak yang gerebek-gerebek kemarin itu kan, banyak itu. Banyak ya. Banyak. Dan tuh ada kayak gengnya sendiri kan? Kayak maksudnya udah kayak ada Perkumpulan Iya, gitu. iya, iya. Enggak sih, enggak ada. Enggak perkumpulan, enggak. Cuman kadang ada, oh ini kita mau beberapa ya. Kalau gue sih gue nggak pernah ikut gitu-gituan. Cuma gimana kayak gitu? Beberapa teman gue tuh ada yang oh nanti kita mau pada ngumpul di sini nih, ada party apa segala macam gitu. Ya udah gitu. Kalau gue sih emang gue nggak suka. Jadi kayak mereka tuh kayak adain kayak event gitu ya? Kayak misal sebulan sekali kita kumpul party ya ini gitu. Oh. Dulu sebelum kegerebek. Oh iya. Berarti kayak gitu berarti private party dong ya sebenarnya. Oh. Oke. Terus pesan-pesan kalau misal buat orang yang kepikiran gitu, maksudnya tuh mungkin kan orang macam-macam ya. Kalau misal ada yang kayak bilang tadi tuh nyaman, karena nyaman. Terus karena mungkin sakit hati sama cewek mungkin. Ada yang mungkin pelecehan seksual. Ada yang kayak gitu, nah gitu. Jadi buat orang yang pernah ngalamin kayak berbagai macam trauma kayak gini gitu, maksud gua gimana cara kayak sebelum ini kejadi solusinya gimana gitu? Solusinya buat orang yang duit ada ya, ya ke psikolog. Sharing ya, sharingnya wajib ke psikolog, wajib sharing itu, wajib jangan disimpan sendiri karena kalau udah ngendep gitu lu cerita sama orang yang salah, yang ada ya udah lu kalau nyaman jalan aja dapat advice yang nggak bagus apa segala macam kan, gitu. Balik lagi ya satu lagi ya agama juga diperkuat sih sebenarnya. Tapi kayak gitu tuh ini nggak sih peran orang tua tuh penting nggak sih? Sebenarnya kayak ngawasin apa segala macam. Iya, Ya gitu. kan kalau udah umur 17 tahun orang tua udah kayak ya udahlah anak udah gede mau diapain sih gitu kan. Iya. Ya lu juga kayak gitu kan, Iya, udah gede mau jadi apa gitu. Lu udah apalagi kalau udah lulus SMA yang kerja-kerja, yang kuliah kos segala macem ya udahlah udah kuliah udah kerja. Tapi orang tua lu tau gak pasti awal? Kayak maksudnya pertama kali kayak nggak tahu. Tapi curiga ya. Curiga iya. Kok ini orang temen lu dibawa terus ke sini gitu ya? Terus kayak gitu dibawa terus ya orang gitu. Terus tapi pada harinya nyokap lu tahu? Gua kasih tahu. Lu kasih tahu. Gua kasih tahu. Lu padahal nyokap lu cuma curiga doang, dia nggak pernah nanya, tapi lu yang kasih tahu. Iya, gua yang kasih tahu. Lu kok bisa punya dorongan untuk kasih tahu sih? Orang yang ada malah takut. Karena waktu itu gue sempat broke up sama pacar gue. Gue sedih, gue nggak tahu harus cerita sama siapa. Ya kayak lu juga cerita at the time lu udah aduh gila lu sedih, down banget. Perlu teman cerita. Tapi temen lu nggak ada yang cerita apa segala macam. Lu pulang ke siapa?
Orang tua ya. Nyokap. Iya nyokap. Dan orang yang paling ngertiin lu Iya. siapa sih? Nyokap. Nyokap. Dari lu masih di perut aja. Iya. Terus kayak gitu lu cerita itu lu kepikiran nggak sempet kayak gue mau cerita ini cuma sharing. Tapi lu kepikiran kayak akibatnya kalau gue cerita begini nyokap gue ini udah putus pula sama cowok ini. Terus kayak gitu nyokap gue malah makin apa ya? Berpikir macam-macam gitu. Enggak. Takut apa segala macam. Lu takut nyokap lu nangis, takut apa gitu. Oh kalau nangis gue nggak tahu karena mungkin emak gue nggak pernah nangis di depan gue kan. Jadi lu nggak pikiran sejauh itu ketika lu mau cerita itu. Yang penting gue cerita plong aja udah gitu. Oke. Terus ketika lu mulai cerita ini, nyokap lu tahu nggak? Maksudnya lu cerita mulai aku tuh sebenarnya gini gitu. Atau gimana? Lu maksudnya cerita tentang putusnya, terus lu cerita. Oh gue dateng, gue nangis, gue peluk nyokap gue, terus nyokap gue nanya kenapa? Karena gue nggak pernah biasanya kayak gitu kan. Kenapa? Ya pas nyokap gue tanya sampai sesegukan ya Nek. Gue bisa Gua kebayang ya cerita. cerita itu ya. Terus gitu. Udah cerita aja. Oke, Cerita terus aja gitu. udah. Bang gue putus gini. Ya, Terus gitu. sama siapa? Oke, nyokap lu udah sering nanya. Terus gitu, lu bilang sama siapa? Gue bilang sama siapa? Terus Terus nyokap gue responnya nggak Kaget. kaget, enggak. Oh. Mama udah tahu sebenarnya. Oh, dia punya feeling. Dari ya? si A, si B, si A, si B, si B kayak gitu. Oh, Tapi dia nggak pernah langsung mau ngomong sama gue. Oh, dia pengen lu yang cerita sendiri. Dan Ya, ketika nggak pengen juga sih Jal, maksudnya ya udahlah, maksudnya emak gue pikir ya udahlah, anak udah gede gitu, udah punya jalannya sendiri. Oh, oke. Gak usah dia yang tanggung gitu. Terus Gue gitu maksudnya. iya. Terus tapi nyokap lu di masa pas lu cerita begitu dia nggak respon kaget, cuma nyokap lu gimana responnya? Biasa. Biasa banget. Biasa. Oh. Cuma bilang mama ngelahirin anak laki, dah. Oh, jadi lu pikir aja sendiri gitu Udah, lu maksudnya. pikir aja sendiri, maksudnya apa tuh, mak gua mau apa, Iya. lu pikir. Iya. Ya otak dah lu. Gue yang pikir ya. Terus ya gitu ketika lu kayak gitu, lu makin kayak abis lu cerita feel guilty nggak sih? Kayak, aduh, gue salah. Iya, gitu. iya. Lu pengen beberapa plong malah waktu gitu. doang. Hah? Beberapa waktu doang. Terus kayak gitu, Udah gitu, iya. lu bilang, Kambuh lagi. Kumat lagi sampai sekarang. lu nggak mau cobaan kayak misal ke cewek gitu biar Belum. dari sekarang belum punya Dulu keinginan, prospek gua jajan. gak mau deketin nih jangan. Belum. Ya. Belum, bukan enggak. Oke, Belum. berarti masih ada kesempatan nanya. Iya, kuasa Tuhan kan kayak Iya. gitu. Heeh. Yang penting punya niat sih ya. Iya. Terus udah gitu berarti kalau misal orang-orang yang maksudnya orang tua tuh dari kecil tuh udah kata nggak sih, ada nggak sih yang emang dari Ada kecil bibit gitu? ya. Iya bibit Ada bukan? banyak. 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 Oh itu biasanya karena emang Lingkungan. masa kan dari kecil gitu? Ya mungkin ada yang ya itu lagi balik lagi dia dari kecil Emaknya suka anak cewek gitu? suka didadain kayak anak kecil, anak cewek, pengen anak laki. Dia punya anak laki, pengen punya anak cewek didadain kayak anak cewek. Oh. Gitu kan. Terus dibiarinin anaknya main sama anak cewek dan masak-masak apa segala macam. Oke. Kalau gue punya anak nggak boleh kamu main Ya sama enggak, itu. maksudnya enggak boleh juga. Sambil boleh main tapi lu arahin juga gitu loh. Iya. Jangan dilarang juga. Maksudnya Jangan dibatasi lah ruang gerak anak juga. berarti orang tua tuh harus kontrol. Iya, maksudnya dikasih tahu loh di dunia ini tuh nggak cuman ada cewek sama cowok, nggak cuman ada cewek yang suka cowok, cowok yang suka cewek, ada yang cewek suka cewek, cowok suka cowok juga. Oh. Harus ditanemin dari kecil dari ya. Jadi kayak dia tuh kayak biar gitu. dia bisa tahu Dan ya. dia juga bisa Aware realize ya? karena orang tua zaman sekarang mikirnya ya taunya anak kecil kan taunya cewek sama cowok ya, cewek suka sama cowok, cowok suka sama cewek. Ya kan? Tapi nggak ada yang mikir, nggak ada edukasi orang tua gitu. Zaman sekarang tuh ada loh, cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Perlunya edukasi itu apa? Ya biar anak ini bisa nilai gitu, kalau itu tuh nggak benar. Oh, jadi dari kecil tuh udah dikasih tahu kalau ini, Iya. ini jangan nih menyimpang apa segala macam. Ya gitu. Oh, oke. Nggak ada salahnya sih ngasih tau anak kayak Iya. gitu. Jadi kalau misal Cuman tabu doang sih di kita tuh kan. iya karena masih Ya tabu itu ya, kan gue hal bilang. tabu Karena kita sih. budaya timur. Iya, budaya timur kita. Jadi tipsnya mungkin kalau buat orang yang yang punya anak Nah, kecil, terutama Terutama- peralihan ya Bu. peralihan ya. Peralihan. Umur berapa sih yang kayak gitu? Enggak Ya, sih. itu dari SD mau ke SMP ya. SD ke SMP ya? Iya. Itu masih Udah mulai genit-genit lah ya. Oh. mulai.
Jadi kayak misal kalau misal pada punya anak gitu ya yang kayak udah mulai peralihan gitu, Ya, peralihan. udah mulai di cross check ya, Ang, ya? Ya, Berarti. di cross check dan lu juga arahin lah, maksudnya bukan arahin ya, dikasih tahu gitu, dikasih tahu nggak ya itu tadi gue bilang nggak cuma cowok sama cewek, atau ada juga cewek yang suka sama cewek, cowok suka sama cowok, ada yang cewek bentuknya kayak cowok, ada yang cowok bentuknya kayak cewek. Gitu. Dan yang kedua tuh kalau misal udah tahu kayak ada bibit gimana, ke psikolog Ang. Dari kecil tuh boleh ya? Iya. Ke psikolog itu bisa sembuh nggak sih kalau misal diarahin dari kecil psikolog udah diarahin gitu? Iya, saya bisa. Bisa. Tapi nggak boleh bergaul sama lingkungan yang sejenis lagi. Iya. Oh, berarti Dijauhin udah harus dari dijauhin lingkungan ya? kayak gitu, iya. Dijauhin sama lingkungan lagi. Bisa nyari nggak sih? Nanti dia udah dijauhin, udah sembuh, nanti dia bisa nyari lagi nggak? Someday bisa kumat lagi? Bisa. Bisa. Iya, kayak lu sekolah laki semua. Atau sekolah cewek. Enggak, maksudnya semua. kita udah jauhin tuh dari lingkungan itu. Kumat maksud lo? Kumat tuh jadi kayak dia nyari sendiri gitu. Udah Iya, dijauhin bisa, dari lingkungan bisa. itu. Bisa. Iya. Oh, gimana caranya biar itu kan kita Ya self orang. controlnya itu butuh kedewasaan ya. Oh. Berarti mesti gimana cara menanamkan kedewasaan buat sebagai ini sendiri. Aduh, faith. Nah, kayak ya. Kalau udah ngomong faith kayak gitu ya Allah, pengen pakai hijab. Aku bayang. Ya kan? Ya kan? Ya iya loh, maksudnya ya sekarang balik lagi ya. Moral, agama, iman, ya penting sih jalan emang dari kecil kayak gitu. Tapi orang tua juga kan nggak bisa kontrol 24 jam. Iya, makanya. Ya kan? Di sekolah aja anak zaman sekarang masuk jam 7, jam 2, jam 3 baru pulang. Benar-benar. Belum ngelesnya apa segala macam. Gimana orang tua bisa kontrol anaknya? Monitor kan masih Iya, monitor. terus belum lagi gadget. Sorry itu saya Iya, iya. gadget. Aduh itu gampang. Media dari kayak Twitter, Instagram, segala macam ya kan. Lu mau blog di Indonesia, mau di blog apa, mau di sepinter apapun itu pemerintah ngeblok. Anak zaman sekarang jauh lebih cemerlang otaknya pakai VPN kan, Iya, buat iya. buka blokiran itu. Iya. Terus udah gitu dia jadi penasaran dan pengen tahu ya. Iya, Masa makin, itu masih nah tetap itu dia, penasaran ya? nah itu dia, makin penasaran, makin dilarang anak-anak. Ini kenapa sih kok gue dilarang-larang mulu gitu? Oh, makin penasaran. Iya, lebih baik lu kasih tahu. Oh. Memang canggung gitu, cuman ya daripada dia penasaran, terus cari tahu, cari infonya di luar atau sama temennya yang lain gitu, yang ada dia nggak bener ya di luar, di belakang lu, mending di depan lu sekalian. Lu kasih tahu, oh nih kalau ini begini nih jadinya begini loh gitu. Iya sih. Emang harusnya diarahkan ya, Ang, ya berarti. Diarahkan. Berarti kalau misal kesimpulannya sih dari kondisi ini, Ang, bisa diambil kesimpulan kalau misal biar apa yang punya bibit biar jadi lurus. Itu yang pertama dari orang tua Dia juga jalannya mesti. nggak keriting ya, Iya, dan keriting gitu benar. Itu dari orang tuanya berarti mesti monitor. Wajib. Ya wajib. Yang kedua, Monitor tapi nggak yang nggak dikekang strict, banget nggak gitu strict, ya. Iya. betul. Monitor diarahkan, tapi lu ikut campur dalam artian ya lu ikut ini anak kemana ya gitu ya, maksudnya temennya siapa aja, jangan dibatasin, temenan tuh jangan dibatasin, cuman begitu dikasih, misal si A dia temenan, A, B, C, nah si B ini straight, yang C-nya ini udah kelihatan bibitnya tuh kalau dia tuh agak menyimpang gitu kan, Gimana? dikasih tau kalau anak ini nih mama lihat atau papa lihat, kok mama? Papa lihat tuh anak ini tuh kayak belok loh. Oh gitu. iya. Terus? Kamu temenan sama dia tuh hati-hati gitu, hati-hati gimana ya? Mama sih ngeliatnya kata pengalaman mama sama teman mama segala macam. Tapi nggak dilarang, maksudnya teman Nggak teman apa-apa, nggak ya apa-apa. Cuman diperhatiinnya kalau dia ngajakin yang enggak, jangan mau. Kan lu bilang bisa balik lagi nyaman, Om. Apa? Nanti dia Iya senyaman, ya diingetin lagi senyaman apapun, apapun, jangan mau. Gitu. Ya gitulah, sepinter-pinter orang tua ngasih tahu lah. Orang tua bisa nilai lah. Zaman sekarang mama udah pada pinter kan, Cong, bisa bedain yang bencong, yang enggak gitu kan. Iya, benar-benar. Berarti sebenarnya sih kayak gini itu ini kita nggak nyalain orang tua sih, cuman lebih kayak berarti peran orang tua tuh penting banget. Oh iya. Penting banget. Jadi kalau misal punya anak tuh bisa kita arahin tuh dia mau lurus atau mau keriting tuh tergantung orang tuanya benar. Iya. Bisa diarahin sih. Iya sih emang
zaman sekarang tapi kayak banyak banget gitu Ang. Maksudnya tuh kayak gampang banget tuh makin hari tuh Iya, populasi makin tuh makin banyak. banyak gitu Ang, bukan makin Makin berkurang banyak. gitu Ang. Makin. Makin nyaman Ang. Gue nggak ngerti banyak orang sakit hati kali ya. Dari sakit hati mungkin ada kayak trauma pelecehan seksual juga Trauma Ang. pelecehan seksual, sakit hati, ya gitu lah. Mostly sih sakit hati gitu. Sakit hati. Iya. Sakit hati sama cewek gitu, mungkin sakit Iya. hati sama cowok Iya. gitu. Iya. Yang cewek sakit hati sama cowok, terus jalan sama temen ceweknya, nyaman apa segala macam misalnya. Banyak kan lu pasti banyak nemu. Iya 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 iya. Ya gitu lah. Pasti lu banyak nemu mbak-mbak rambut bondol, cepak segala macam. Enggak semuanya. Iya 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 iya. Walaupun nggak semua, cuman apa ya? Bukan generalisasi, tapi udah kelihatan gitu loh dari looks-nya aja. Iya, Ya, iya, kayak iya. kayak emas-emas tampilnya cantik gitu kan. Benar. Cuman yang bikin gue bingung kan maksudnya udah tahu ya kayak misal di awal tuh ngerasa tuh kayak apa mulai kayak trauma, terus kayak gitu mulai kayak ngerasa trauma, terus cuman tuh nggak di apa trauma sakit hati sama cewek ataupun sama cowok misal gitu. Misal bisa jadi lesbi ataupun gay gitu. Tapi tuh nggak diginiin gitu loh. Maksudnya nggak udah tahu setelah itu kan dia pacaran sama cowok ataupun pacaran sama cewek yang sejenis pun tetap aja bakal sakit hati juga. Namanya juga Iya, cinta. sama aja. Iya, sama aja gitu. Pasti ada sakit hatinya kan. Gitu. Dan tapi kenapa tidak membuat dia jadi belok lagi suka sama cewek gitu? Nah, Kenapa nggak bikin itu dia jadi gue homo? bingung. Kenapa bisa gitu? Gue juga sampai sekarang ya, Lu gue kan udah beberapa kali sakit hati, nyeri hati. Iya gitu kan. Tapi gue tetap aja di sini belok lagi, nggak mau balik. Apa ya nggak tahu. Gue nggak nemu jawaban sampai sekarang. Apa kamu? Iya sih. Kayak gitu tuh. Gue sendiri gue. Lo nggak ketemu jawaban. Iya. Kayak gitu Sebagai berarti. peran utama gue nggak nemu jawabannya. Berarti emang ini sih kalau udah kayak gitu jangan sampai udah dalam posisi sampai Nyaman banget sudah sampai nggak mau pindah gitu ya. Ya udah PW banget cocok, udah PW kayak gini ya sampai lo nggak mau pindah gitu kan. Iya. Kayak kos-kosan kan. Iya. Udah PW nggak mau pindah, sampai berantakan itu kamar kan. Jadi ya gitu sih guys. Jadi kalau buat orang-orang yang maksudnya tuh punya anak, terus kayak gitu dari kecil tuh mesti kita orang tua tuh mesti udah dimonitor dari awal. Terus kalau misal udah tahu melenceng, ya udah kayak apa sih cari psikolog kan ya? Maksudnya cari psikolog gitu. Terus yang ketiga tuh karena lingkungan penting, lingkungan sangat amat penting. Jadi dijauhin dari lingkungan itu yang udah ditarik gitu. Terus yang keempat bisa ditarik lagi kesimpulannya kalau si anak yang suka sejenis ini itu mesti dikasih kayak apa pengarahan yang maksudnya kayak Ya, kayak arahan kayak kasih tahu mungkin pengetahuan kali. Pengetahuan Knowledge. kalau misal ini tuh kayak misal cewek suka sama cewek tuh menyimpang, cowok suka sama cowok tuh Ya. menyimpang. Dia dari kecil tuh Nggak usah didoktrin tabu, begitu. Iya. udah dijelasin ada yang cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok, itu ada gitu loh, nggak usah ditutup-tutupin jadi hal yang tabu gitu. Udah zaman sekarang udah kasih tahu aja anak. Jadi biar anak tuh juga sadar ya, aware ya, dari itu kalau itu salah. Karena kebanyakan orang nggak tahu, anak kecil tuh nggak pernah dikasih tahu pendidikan ini. Jadi mereka akhirnya cari-cari jalan sendiri, penasaran dan akhirnya menyimpang. Iya. Ya itu Jangan anak main sama temen yang kemayu yang ngondek gitu. Jangan main sama dia ntar dia jadi bencong gitu, ngondek gitu. Maksudnya ngasih tahu Jangan begitu ya. kasar, jangan kasar. Iya. Lu kasih tahu gitu. Kalau apa namanya, kalau temenan sama dia nih nanti kamu bisa jadi lo kayak gini loh. Bisa ketularan loh. Iya. Kasarnya kayak gitu. Jadi mesti udah di doktrin ya Ang ya dari kecil. Iya kayak lu aja di doktrin gitu. Lu harus pinter biar jadi dokter apa segala macam gitu. Iya. Sama. Iya sih berarti emang Gitu. penting banget itu sih. Dan terus buat orang-orang yang sebenarnya kan kadang-kadang tuh ada sebagian masyarakat aneh kayak memandang bukan remeh sih, tapi kayak memandang aneh gitu untuk kalau underestimate dengan aduh ini LGBT nih, aduh ini emang kita tahu itu menyimpang, tapi kan sebenarnya dia juga manusia nggak perlu diperlakukan
ini kan gitu. Ada yang mungkin nggak peduli, maksudnya nggak peduli kita sebagai misal yang orang yang misal LGBT tapi nggak peduli, malah mungkin lebih bagus dia nggak, jadi dia nggak jadi minder atau gimana gitu. Kita nggak ngomong itu benar ya, tapi maksudnya sebagai manusia kan kita nggak boleh jadi orang yang minder atau mungkin jadinya nggak pede gitu, kayak takut dipandang orang tuh di mall gitu, dia liatin gue apa segala macam gitu kan. Nah buat masyarakat gitu maksudnya yang apa ya, kayak maksudnya di sini sekarang tuh kayak banyak LGBT, bukan gue mendukung juga ya, bukan kita mendukung gitu, cuma maksudnya biar apa ya, maksudnya biar respect gitu. Lu mau kasih pesan apa sih maksudnya biar orang-orang buat biar orang-orang yang udah di LGBT itu, maksudnya gini, LGBT tuh ada dari zaman Nabi Lut. Dari zaman dulu tuh emang udah ada gitu, maksudnya you don't have to judge gitu kan, maksudnya itu kan hubungan dia sama orang lain, sorry sama Tuhan. Hubungannya gitu kan. sama di atas gitu sama ya. yang di atas, dosa juga yang dia lakuin, dosa sama yang di atas ya kan, dosa yang dia lakuin sama yang di atas. Nothing to do with you gitu kan, gak ada urusannya sama lu gitu kan. Ya lu juga nggak usah ngejauhin orangnya apa segala macam, udah ya selama orang itu nggak ngerugiin lu dari segi apapun gitu loh, lu nggak usah underestimate atau segala macam, nggak perlu kalau menurut gue ya, karena kita juga nggak akan ngerugiin kalian gitu loh, maksudnya ya kita kerja pakai tenaga kita sendiri, pakai keringat kita sendiri gitu kan, makan pakai ya duit kita sendiri apa segala macam, nggak ngerugiin kalian gitu. Jadi nggak usah kepo gitu ya, nggak usah keponya, nggak usah usil, nggak usah ini gitu. Urusin hidup orang gitu ya. Iya, urusin aja urusan lu sendiri. Lu juga belum tentu bener kok. Lu juga ya who knows gitu, lu juga suka main cewek atau cewek yang suka selingkuh apa segala macam, sama aja gitu kan. Cuma maksudnya kalau dibilang nggak benernya, lu juga pasti ada nggak benernya gitu kan. Cuman bedanya kayak kita aja yang nggak benernya tuh kayak expose banget gitu loh. Apalagi budaya kita kan budaya timur gitu. Cuman ya maksudnya tuh, gue bukan ngedukung, Anggi juga bukan ngedukung ya. Gue nggak ngedukung, bukan ngedukung gitu. Maksudnya cuman, respect ya, terus ya jangan kayak apa ya, karena budaya timur ini kayak memandang orang tuh gimana gitu. Iya, udah biarin aja itu urusan dia. Iya gitu. Dosa lu nggak akan kecipratan. Bisa nggak sih lebih bodo amat gitu ya, bener nggak? Sabar teuing gitu ya. Iya gitu, bisa nggak gitu? Bisa nggak sih gitu kan? Udah lah, ini kan dosa gue yang tanggung. Iya. Tapi juga tuh nggak saling ganggu sebenarnya, bener nggak? Enggak, gue tanya, lu temenan sama gue udah berapa lama? Udah lama ya. Lama kan? Lu keganggu nggak? Enggak. Ya udah. PP aja gue. Ya udah. Iya benar-benar. Dan maksudnya mungkin karena kita tuh jadi kayak memikir gitu karena kita juga nggak kenal tuh orang. Ya lu ngomong kayak gitu bukan karena lu temen gue kan? Iya. Maksud gue, ya lu ngerasa ya memang kenyataannya gue nggak mengganggu lu dari segi apapun gitu. Kecuali kadang ya emang gue suka ya bercanda sama siapapun juga kan kita, lu juga nggak sama orang kayak gue juga kan pasti bercanda. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ganggu juga sih, nggak usah yang takut kayak mungkin kita mesti aware kayak yang kayak gini tuh takutnya bisa ketular, udah dikasih tahu di awal gitu kan. Jangan begini, jadi makanya dari kecil dikasih tahu pendidikan soal pendidikan pengetahuan tentang ini gitu, tentang LGBT ini gitu, anak-anak. Cuman as long dia imannya kuat dan gimana, ya jangan takut ketular gimana, justru dan jangan yang imannya kuat. Imannya kuat, Imronnya nggak kuat kakak. gitu ya? Ya, karena imannya kuat, Imronnya nggak kuat kakak. Ya, agak gini. Gue lebih salut sama emak-emak 90s. Zaman kita zaman 90s ya nggak sih, Bo? Umuran kita sekarang pasti anaknya ada yang udah SMP, malah udah remaja, udah SMA. Itu udah bisa ngejelasin. Lu main sama dia nanti begini gitu, udah bisa ngejelasin gitu. Kalau zaman dulu kan tabu, jadi zaman jelasin dulu juga. Tabu. Nah, kalau mama zaman sekarang tuh udah lebih open. Mama 90s, gue sebenarnya mama 90s ya, Bo. Mama yang lahirnya di akhir tahun 70-an atau 80-an. Iya kan? Gitu. Pasti bilangnya kayak gitu, udah nggak tabu sih, Jo. Mama zaman sekarang tuh udah nggak tabu buat ngajarin anaknya kayak gitu tuh, buat ngarahin anaknya udah nggak tabu.
Ya, yang penting tuh Udah salut, gue mau zaman sekarang tuh mereka udah lebih apa ya, pikirannya udah lebih terbuka ya. anak-anak malah lebih masuk kan? Lebih masuk dan lebih respect. Hmm. Lebih respect anak-anak, maksudnya kayak oh ini temannya mama atau papa kayak gini, dia begini gini gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Misal temannya emaknya sama bapaknya gay gitu kan ya. Kok si om ini nggak pasangan gitu kan? One time dia datang sendiri, kok si om ini nggak ikut apa segala macam. Anaknya biasa aja responnya karena anaknya udah tahu. Ya karena anaknya udah tahu di dunia ini Ada macam-macam gitu. Pasangan nggak cuman cowok-cewek, ada cowok-cowok, ada cewek-cewek. Iya, Udah sadar. okay. Anak yang udah sadar dia nggak akan banyak tanya, karena dia udah tahu gitu. Yang penting dia juga tahu ini yang mana benar, mana salah. Iya. Ya kan? Jadi kayak udah kedoktrin gitu, jadi Iya. nggak apa-apa gitu. Terus ya buat masyarakat sih jangan kayak gitu ya, Ang. Underestimate. Ya underestimate sih. Iya. Kadang-kadang tuh gue sih sebenarnya kalau lu sih gue yakin sih Ang pede-pede aja, bodo amat gitu ya. Cuman kan nggak semua orang begitu Ang. Sebagian besar orang kan kayak jadi takut gitu Ang, bener nggak sih? Kayak maksudnya gue Ngeri ya. dilihat orang tuh Makan kenapa sih? mecin deh bu banyak-banyak. Gue kebanyakan mecin jadi gini gue rasa nih. Harus 90 ya Cok. Iya kan? Ya nggak sih? Ciki apa segala macam gitu kan. Otak ya sekarang nggak cewek nggak cowok gitu. Sengkleh aja ya, iya nggak? Iya benar-benar. Iya kan? Itu sih emang tergantung. Iya, Itu ya sekarang kayak lingkungan kerja lu juga nggak mungkin nggak, ya lu pasti udah bisa baca lah Jel, Iya, kayaknya udah gelagatnya Iya, iya, gini iya, nih, iya, gitu iya. kan, walaupun dia nggak cerita karena faktor pekerjaan, Iya. gitu kan, lingkungan kerjaan gitu, cuman lu udah tahu apa lu bakal nanya, lu begini ya, itu gitu, enggak, lu nggak akan usik kan, tapi kalau emang dia mau cerita ya udah, pasti lu terima, benar nggak? Iya. Pasti lu terima, oh ya udah lu, gue juga punya temen yang kayak begitu, santai aja, Iya. santai. Itu kan mungkin karena respon awal aja kayak Iya. nggak biasa itu jawab. tuh begitu. Iya gitu. Itu awal respon. Gitu. Setelah itu bisa aja. Ya kan? Padahal gue dulu suka sama lu ya. Iya gitu. Bisa aja. Gue suka banget tapi lo nggak mau. Kayak gitu, iya. Iya. Ya gitu Bisa lah. bego. Bener sih. Terus kayak gitu sih kalau dari kita tarik kesimpulan tadi itu ya, Ang, jangan mandang remeh lah segala macam. Ya Siapa sekarang orang gitu. nggak mandang remeh itu nggak cuma sama LGBT, sama siapa, semua manusia. Iya, Lu nggak kan? boleh mandang remeh, Iya. mau pemulung, mau orang kaya, Iya. mau orang itu datang ke mall beli baju mahal, datang pakai sandal jepit, celana pendek atau daster, yang penting dompetnya penuh, ya kan? Nggak boleh lu underestimate sama siapapun, Iya. sama siapapun. Gitu. Karena semua orang tuh berhak diperlakukan respect sebagai manusia. Iya. As a human gitu ya. Ya, human being, kita semua human being. Either way lu punya duit banyak, lu gay, lesbian, lu straight apa segala macam enggak gitu. Ya harus di respect siapapun dan baliklah intinya yang cuma lu perlu tanemin gitu. Dia sama-sama manusia, kalaupun dia bikin dosa itu bukan urusan gua, nggak ada urusannya sama gua gitu. Itu urusannya dia sama yang di atas. Tuh, lampu mati. Udah itu doang. Iya. Urusannya sama dia yang di atas. Udah, lu tanemin itu aja. Udah, lu gak akan kepo, gak akan usil sama urusan orang, Con. Emang kita mesti jadi orang kayak gitu ya Ya sebenarnya. kita sebagai Masyarakat tuh kita mesti kayak gitu Iya, gitu. cuman ngingetin itu tuh gak bagus apa segala macam wajar, ngingetin. Tapi jangan Balik kayak lagi ke sirik orangnya. gitu, jangan kayak apa sih ini Apa orang sih gitu. udah diingetin tapi masih begini, Iya, gue gitu. gak mau teman sama gue. Ya udah, gue juga gak rugi kalau gak temenan sama Tapi gue. mending kalau misal kalau temen gitu Ang. Tapi kalau yang kayak di jalan di mall kan orang lihat-lihat tuh. Nyinyir, jangan salah. Enggak. Zaman sekarang gue jalan sama temen gue cewek, ada cowok, bukan ngeliatin temen gue yang cewek, ngeliatinnya gue cowok itu, ya kan? Sakit hati nggak tuh? Jadi Ang, Pede ya. pede gila ya. Jadi yang ini sih ya kita maksudnya jadi orang sih kayak tadi kan udah diambil kesimpulan kan tadi tuh. Ya masa tuh udah dikasih pendidikan dari kecil, terus kayak gitu yang penting udah kalau misalnya papa psikolog,
terus segitu diarahin lah, terus Mampu imannya lah kuat. orang tua zaman sekarang Ya, buat imannya anak ke kuat psikolog gitu, tuh mampu. kasih pendidikan gitu, terus jangan pandang remeh gitu, Iya. gitu kan. Berarti gua tunggu ya, insafnya kapan nih? Kata Insaf? gua, Nanti kita punya anak baru. ya lu doain gua. Kalau lu mau gue insaf, lu jadi walaf. Lu salah yang bercanda. Lalu tahu dong. Ya udah guys, thank you buat hari ini, thank you buat Ya, hari ini thank you, Angel. Ya, jadi buat teman-teman yang udah dengerin ini, jangan lupa di like, Nonton jangan lupa ditonton sampai habis, jangan di like, komen dan subscribe, sama di share. jangan di share. Karena Bye bye. dah. Thank you sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, subscribe di sini. Dan jangan lupa untuk share ke semua teman-teman kalian. Bye-bye.